Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di dalam mempelajari tajwid Al-Quran sama dengan kita belajar sesuatu. Misalnya kita beli sepeda motor yang baru, sekarang kita harus belajar lagi. Kalau dulu di tangan kiri kita adalah kopling, tapi sekarang rem. Hati-hati ya. Kalau salah kita anggap kopling, tapi dia bisa berhenti mendadak, bisa kita jatuh ya. Belah kanan juga rem, sudah seperti yang lama. Tapi dulu kita harus menggunakan kaki, memain-mainkan kaki kiri, tapi sekarang tidak perlu lagi, karena sekarang motor sudah matic semua, sehingga lebih mudah. Belajar Al-Quran juga sama mudahnya ya. Jadi tidak ada yang sulit sesungguhnya, tetapi teknik-teknik yang belajar seperti ini tidak pernah diajarkan sejak dulu. Saya akan memulai mengajarkannya. Apa-apa yang ada di Al-Quran, tanda-tandanya harus kita pahami dari sekarang. Sebelum hurufnya kita tahu, tapi kita sudah mengerti ada tanda yang harus kita baca ya. Maka sekarang kita belajar tanda-tanda atau namanya harokat. Harokat ya. Harokat. Kita belajar biar rapi, kita menggunakan garis-garis ini ya, kolom besar, kecil, besar, besar, kecil, besar, terus ya. Ini adalah tempat, kolom kecil ini adalah tempat huruf-hurufnya. Yang atas adalah tempat harokat ataupun huruf yang ada di atas atau di bawah ya. Seperti itu biar kita belajar rapi, nanti tanpa garis pun kita akan nulis dengan rapinya. Perhatikan, ada huruf, kita anggap di kolom kecil ini ada satu huruf, ini ada huruf dan ada huruf. Ada tanda di atas huruf ya. Ada tanda di atas huruf miring, namanya fathah ya. Ada tanda di bawah huruf, namanya kasroh. Ada tanda di atas huruf lagi, tetapi bentuknya tidak garis, dia ada bulat dan ada garis atau kakinya. Begini, perhatikan saya menulis gini ya. Jadi harus ada bolongannya ini ya, jangan sampai tidak bolong. Nah, itu namanya domah. Bagaimana membunyikannya? Satu harokat A, I, U. Saya tidak akan menulis Latin, kita jangan melihat Latinnya ya. Jadi sekali lagi A, I, U. Kemudian setelah ada ini ada tanda yang rangkap dua atau double. Fathah rangkap jadi dua ya, kasrah dua, domah dua. Domah yang di bawah begini dan naik sedikit, nah gitu, itu domah. Bunyinya an, in, un, an, in, un. Jadi apabila ada nanti huruf-huruf yang sudah berjajar-jajar itu, kita tinggal membaca tanda-tanda ini. Mudah sekali, tapi harus pelan-pelan. Kita mulai dari sekarang belajarnya membaca harus tartil, pelan-pelan. Misalnya ini ada jajar aan, jangan dibaca aan gitu. Aan, in, uun, apapun yang ada di ayat nanti, kalau tandanya ini kita baca. Misalnya ada tanda dari sini ke turun sini nanti ya, jajarnya a, in, un misalnya, u, i, an ya, kita baca aja, tunjuk aja satu persatu dan harus pelan-pelan. Itu makanya dari sekarang harus kita pahami. Kemudian ada tanda lagi di atas huruf, bulat tapi tidak nutup, sukun ya, namanya sukun. Untuk huruf-huruf mati di dalam huruf hijaiyah
nanti tandanya harus sukun. Tandanya bulat seperti ini, tapi bukan seperti yang ada ini. Jadi ada tanda 6, 7 sama ini ya. Kalau kita hitung jadi 7. Nah, kemudian ini huruf sukun, nanti kalau kita sudah ketemu huruf baru kita coba baca. Kemudian ada lagi tanda. Di atas huruf ada seperti huruf W, nah, gitu ya. Ada yang bilang seperti huruf sin, ya nggak apa-apa, sama aja. Nama ini huruf yang ada tanda ini adalah tasdid. Tasdid, ya, ya, tasdid. Bagaimana kita membaca huruf yang ada tasdid? Kalau ini tadi kan sudah jelas, ya. Nah, sekarang dia bertasdid. Nah, saya uraikan. Baca huruf yang bertasdid. Nah, di dalam huruf bertasdid ini, ya, huruf di sini ada, misalnya hurufnya ba, misalnya ya nanti ya, atau ro, terserah apa aja. Yang pertama huruf yang ada di sini, walaupun tidak tertulis, dia ada harokat sukunnya dulu. Jadi huruf yang pertama harus kita baca sukun, mati dulu, kemudian baru harokat yang ada tandanya di atas huruf ini. Misalnya bisa di atas, bisa di bawah, bisa yang tanwin ini, double-double ini, tidak masalah. Apa saja, misalnya katakan fathah. Nah, di sini berarti yang kedua fathah. Ya. Jadi di sini ada huruf mati dulu, jadi seperti tertekan membacanya, mati, baru hidup lagi, ya. Begitu membaca tanda-tanda atau harokat-harokat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ada tanda-tanda yang lain, ya. Tandanya sederhana semua, tapi kita memang harus kenal dari sekarang. Ada tanda, kalau ini fathah miring, ya. Nanti di Al-Quran ada fathah yang tebal, yang tegak. Ada kasrah yang tegak. Ada domah yang tegak. Domah yang tegak ambil yang bagian atas ini. Jadi kalau ada huruf tandanya begini, ya itu artinya tegak, ya, yang tegak. Membacanya gimana? Membacanya 2 kali panjangnya ini, ya. Kalau ini tadi a, ini a, i, u, ya, u, ya, a, i, u, ya. Sekarang kita saat ini, karena kita akan membaca Quran dengan indah, jadi di sini kita bisa mengindahkan yang ada tanda ini. Tadi kita baca datar, sekarang kita ayunkan. Jadi kalau ada tanda seperti ini, kita bacanya i, ya, u, lagi i, u. Nah, begini ya. Penonton harus latihan ini, walaupun cuma tanda yang dasar ini, ya, yang sangat mudah. Jadi Al-Quran itu kan mudah sekali dibaca. Suara yang keluar cuma a, i, u, an, in, un. Nggak ada suara e, ya. Entah suara lain, pokoknya sangat mudah. Nah, tanda-tanda ini harus dilatih. Nanti ditulis di latihan-latihan. Misalnya ada di atas, ada di bawah, ada domah, ada tanwin, dibaca. Tanda-tanda aja, kita tulis, kita latihannya. Ini saya mengenalkan, nanti kita coba contoh. Kemudian setelah tanda ini, ada tanda di atas huruf, ya. Ada lagi tanda di atas huruf yang bentuknya seperti ini. Jadi bisa ada fathah, ada kasroh misalnya, tapi di atasnya ada tanda seperti ini, ya.
Ada yang membuatnya seperti ini, ya. Ada yang membuat seperti ini, ya. Tentunya sama aja, ya. Gak apa-apa, ya. Jadi pada prinsipnya ada tanda di atas huruf, ya. Ada yang bentuknya buat seperti ini. Ya, gitu ya. Sama aja. Ini huruf yang ada di sini dibaca panjang. Panjangnya bisa sampai 6 kali. Ya, bahkan lebih. Nanti kita bisa dalam latihan, kita latih dulu ini bacanya. Jangan kita, misalnya ada fathah, ya. Kita baca, jangan dibaca a, ya. Bacanya ayunkan seperti ini, tapi kita karena panjang, ya kita iramakan yang lebih baik. Misalnya a, jadi a. Nah, kalau dia i, ya i. Kalau dia u. Kita mencoba baca ini, antara sekali nyoba dengan yang kedua kali, dengan yang ketiga kali, nggak akan pernah sama. Kita latih aja, kita nanti dapat yang mana yang paling baik. Jangan panjang, enggak ya. Jadi ayunannya agak panjang. Jadi jangan pendek-pendek. Ya, karena ada yang membaca seperti itu kalau dalam latihan. Jadi latihlah misalnya gitu ya. Ya, gitu ya. Inilah tanda-tanda yang ada yang harus kita baca. Di dalam Al-Quran itu harus kita baca tanda ini kalau ada. Kemudian kita tadi ada kenal huruf bertasdid. Nanti di dalam huruf-huruf hijaiyah yang 29 itu ada 2 huruf, ya, dari awal saya sampaikan dulu, ada 2 huruf yang tidak boleh ditasdid. Nah, yang tidak boleh ditasdid itu adalah satu, ya, huruf alif, ya, alif. Kedua, huruf hamzah. Ini tidak boleh diberi tasdid, ya. Ya, jadi ini saya kasih kode tidak boleh ditasdid. Ya, jadi ini tidak boleh ditasdid gitu ya, maksudnya itu. Harus paham. Kemudian alif, ya, tidak boleh juga diberi sukun. Alif ini tidak boleh diberi sukun. Hamzah nanti boleh. Maka hati-hatilah kita di dalam membaca Al-Quran. Makanya perlu kita latihan ini. Kita latihan. Maka di dalam para penonton mencoba untuk membayangkan ini mudah, ya. Lihat, bayangkan, tulis. Lihat, bayangkan, tulis. Kalau sudah bisa bayangannya, tidak usah lihat lagi di sini, tapi langsung aja. Tanda-tanda kita buat di kertas yang sudah saya siapkan di akun saya, nanti silakan di download kemudian di print, ya. Jadi tidak usah membuat susah-susah, sudah saya buatkan, tinggal download saja. Latihlah ini untuk dasar, ya. Mudah-mudahan kalau ini kita paham, insya Allah selanjutnya semakin mudah, ya. Itulah belajar tajwid dasar, mengenal harokat-harokat yang ada yang harus kita baca, ya. Ya, jadi semoga kita sekali lagi diberi kemudahan oleh Allah, ya. Jadi kita paham sehingga nanti bacaannya benar. Jangan sekali-sekali
tanda 1 dibaca 2. Dibaca seperti ini, tanda ini dibaca seperti ini, tidak boleh. Kalau ini tetap 1, kalau ini 2, gitu ya. 2 maksimal tadi a, ya, a, i, itu maksimal. Jangan a, jadi salah juga. Jadi hati-hati, ya. Sekali lagi, selamat berjuang, berlatihlah sebanyak mungkin sehingga menjadi kebiasaan, sehingga kita nantinya dalam belajar sukses. Kita akan ketemu di video berikutnya, ya. Sampai jumpa. Kita ucapkan hari ini dengan kata syukur karena mendapatkan sedikit ilmu tapi kita paham. Ya, kita paham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.